Banyak orang yang mengatakan untuk menjadi sukses hanya dibutuhkan dua hal. Pertama adalah personal branding, yang kedua adalah storytelling. Bagaimana cara kita berkomunikasi, mencapai gagasan, ide, value, atau nilai yang kita berikan, baik dalam segi bisnis, yaitu adalah produk dan jasa, maupun dari segi kepercayaan yang ingin Anda buat, trust yang ada pada orang-orang yang akan menaruh harapan, menaruh keinginan menjadi konsumen kita. Saat ini metode storytelling atau yang saya dapat sebut sebagai story selling, menjual dengan bercerita, itu sangat ngetren gitu ya. Ada istilah atau konten-konten yang memuat zero to hero. Ini juga merupakan bagian dari story selling. Apa yang mereka jual pada cerita-cerita tentang produk, jasa, maupun pada personal branding mereka. Ada dua jenis storytelling yang digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah mereka terkenal dulu, mereka viral dulu, lalu mereka memoles keterkenalan ini dengan story-story yang baru atau story masa lalunya. Yang kedua adalah mereka memang ingin terkenal, dan cara untuk menjadi terkenalnya yaitu adalah dengan melakukan promosi dari awal dengan melakukan teknik-teknik story selling atau storytelling. Apa yang mereka jual? Yang pertama adalah menjual kesedihan, dan yang kedua adalah menjual mimpi. Seringkali kita ini ingin menjadi orang baik dengan cara kita mau mendengarkan cerita orang-orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Minimal kita bisa menjadi lebih bersyukur, atau kita merasa kita lebih baik daripada nasib mereka. Atau kita bisa juga senang mendengar malapetaka yang menimpa pada seseorang, entah itu orang yang kita kagumi maupun itu orang yang kita benci gitu. Kalau orang yang kita benci ya berarti untuk melampiaskan kebencian kita. Kalau itu orang yang kita kagumi ya berarti kita merasa, wah kita ini bisa berempati, wah dia mengalami itu, untung saya tidak gitu ya. Namun sekali lagi, hal ini mengapa storytelling itu sangat powerful, sangat berpengaruh dan berdampak kepada kita sebagai audience, kita sebagai manusia. Meskipun kita memiliki pikiran dan akal budi, namun kita tidak dapat mengelak bila mana kita dalam pengambilan keputusan seringkali lebih banyak didominasi oleh faktor emosional, emosi, perasaan, mind feeling, atau melihat simbol-simbol atau poin-poin pembenar dari orang lain. Kalau orang lain mengatakan A, pendapat A yang dianggap mayoritas ini akan dianggap sebagai kebenaran. Alasannya ya bisa setengah-setengah agak nggak nyambung, atau bisa dibilang agak maksa gitu. Salah satu cerita yang sangat sering terjadi adalah masa lalu yang buruk. Misalnya seseorang yang sekarang kaya, dia akan mengatakan dulu saya ini susah banget gitu ya, beli kopi aja nggak bisa, tapi bisa ke hotel untuk beli kopi 80.000. Ya kalau masyarakat yang pinter ya mungkin ketawa-ketawa aja. Ya kalau masyarakat yang tidak terlalu kritis, apalagi ini viral gitu ya, ya dianggap wah ini orang ini bagus gitu ya, ya langsung main percaya saja. Sama seperti kata-kata, wah saya dulu sangat berterima kasih kepada mentor saya, mentor di perusahaan saya. Kalau teman-teman yang pernah sekantor dengan saya pasti kenal mentor saya ini. Beliau adalah orang yang sangat disegani karena beliau sangat baik pada tiap bawahannya. Pertanyaannya, apakah ada yang dapat menebak siapa mentor tersebut? Ataukah ada yang berpikir bila mana mentor tersebut hanyalah hayalan atau karangan dari motivator yang seolah-olah mengatakan dia memiliki pengalaman karena dia sudah diajari oleh mentor yang hebat. Teknik ini disebut sebagai my friend John Say, yaitu adalah mendapatkan legitimasi atau power dari orang imajiner. Misalnya dia bisa mengatakan penelitian yang dilakukan pada tahun 1995 oleh peneliti asal Amerika bla bla bla, hasilnya bla bla bla. Tapi ternyata penelitian itu karangan orang yang ngomong ini. Tidak pernah ada penelitian tersebut. Namun karena penonton percaya-percaya aja, karena dia mencapaikannya dengan lugas, berani, percaya diri, mereka menganggap wah pasti benar. Apakah itu akan merugikan seseorang? Ya belum tentu juga. Namun cara ini bisa saja digunakan untuk merugikan kita, mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi, ayo kita harus kritis, cerdas, jangan menerima semua informasi itu begitu saja mentah-mentah gitu ya. Tentu saja menjual kesedihan ini sangat erat kaitannya dengan from zero to hero itu. Dia bisa mengatakan dia waktu merintis itu susah payah gitu ya. Padahal bisnisnya dibiayai oleh keluarga gitu ya. Bapaknya yang tajir melintir. Ada yang mengatakan, wah saya ini
sangat hebat gitu ya, langsung bisnis langsung sukses. Padahal ternyata itu bisnis yang sudah berjalan beberapa kali, cuma dia mempromosikan seperti itu. Ada juga, apakah ini menipu? Ya, setengah-setengah menipu gitu ya. Apalagi from zero to hero yang mengatakan, wah saya dulu sempat putus asa, terpuruk, mengalami masa terkelam dalam hidup saya bangkrut lalu bangkit lagi gitu ya. Hal yang sama terulang berkali-kali. Apakah seseorang tidak bisa bangkrut? Bisa. Tapi jangan sampai hal tersebut membuat Anda menjadi efek mengasihani dan mengatakan, oh berarti dia orang baik. Camkan bila mana Anda mempercayai hal tersebut secara mentah-mentah, gamblang-gamblang, bisa saja Anda ini dapat diibaratkan seperti domba yang menuju pada pemerasan gitu ya. Bisa saja Anda dimanfaatkan. Yang pertama adalah efek kesedihan adalah Anda dicari supaya Anda ini berempati. Bila mana Anda berempati, Anda berarti adalah orang baik. Lalu bisa saja Anda dari kesedihan orang lain atau keapesan mereka, Anda merasa Anda lebih beruntung, Anda lebih superior dari seseorang. Karena Anda baik, Anda lebih beruntung, maka Anda dalam tanda petik memiliki kewajiban untuk memberi apa yang Anda rasa sebagai kelebihan. Anda berderma. Nyumbang nggak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai Anda dimanfaatkan karena kebaikan plus kebodohan Anda. Jadi lebih cerdas, jadi lebih baik dari hari kian hari. Bersama AHA Academy, sama saya, dosen tanpa nama, dan Kang Poci. Jangan lupa bayar SPP dengan like, komen, dan subscribe. Lalu bila mana Anda tidak memberikan support minim atau bahkan mencoba mengcounter perkataan tersebut atau melakukan komen yang ya boleh, tapi tolong jangan cuma promosi itu aja, tolong fungsi produknya ini sebenarnya apa gitu. Nah, bila mana Anda terlihat menyerang, maka Anda akan merasa Anda ini akan adalah orang yang jahat, orang iri, atau mungkin orang miskin. Jadi banyak orang yang lebih banyak berkata, ya saya diam aja daripada saya dihina. Tapi bila mana itu merupakan penipuan dan Anda tidak berbicara, berapa menyedihkannya di dunia ini ya. Orang yang tahu bila mana hal tersebut bisa jadi salah gunakan. Saat mereka berdiam, maka kejahatan dan pembodohan massal terjadi semakin lama semakin besar. Kita tidak heran berkata, sebuah negeri tidak hancur karena banyak orang bodoh, tapi karena orang baik diam. Yang orang baik ini diam karena orang-orang bodoh ini akan menyerang orang baik yang mencoba berkomentar. Ini seperti buah si malakama, lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Lalu tipe storytelling yang kedua adalah menjual meme. Di dunia ini, siapa sih yang tidak menginginkan mendapatkan holy grail untuk mencapai impiannya? Bahagia, sukses, kaya, cepat, jalan pintas, jaminan, harapan untuk jadi pemenang atau bisa mengatasi segala masalah atau dalam tanda petik lari dari masalah. Jadi pesan saya, jangan sampai teman-teman terkecoh oleh motivator, oleh orang-orang yang melakukan promosi dengan memainkan emosi kita tanpa memberikan fungsi yang sebenarnya, tanpa memikirkan diri Anda. Yang ada Anda hanya dieksploitasi untuk diambil keuntungan uang Anda. Ingat, emosi-emosi yang akan dimainkan oleh mereka adalah emosi kesedihan, kesenangan, kemarahan, terhina, terancam, FOMO, penasaran, ikut-ikutan. Apakah Anda boleh menyumbang atau membeli produk yang dipromosikan seperti ini? Boleh, tapi selangkah lebih baik dengan bila mana Anda sudah melakukan evaluasi. Jadi meskipun Anda tahu, oh ya ini memang teknik promosinya seperti ini, tapi Anda membeli, misalnya kalau Anda pengen tahu itu ya, Anda membeli bukan karena Anda dibohongi, tapi Anda sudah memiliki kalkulasi. Oh ya, saya beli harganya segini masih masuk akal, oke saya beli. Kalau misalnya harganya terlalu mahal, daripada saya beli, saya lihat reviewnya aja di sosmed. Itu adalah pilihan yang cerdas. Jangan sampai Anda dibodoh-bodohi, dipermainkan emosinya dengan teknik story selling yang tidak bertanggung jawab. Story selling boleh digunakan
tapi harus dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas bubar.